Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi, yakni komunikasi dalam organisasi. Kami dari kelompok 8, pertama perkenalkan saya Azhar Taufik, beserta rekan saya Rifki Maulana Fajri, dan Samsul Sobirin. Di sini ada pembahasan. Yang pertama ada definisi komunikasi, 4 fungsi komunikasi dalam organisasi, proses komunikasi, arah komunikasi, komunikasi interpersonal dan organisasional, pilihan saluran komunikasi, komunikasi persuasif, dan hambatan ekonomi yang efektif. Nah, di sini ada komunikasi menurut Robbins and Judge ya. Di sini yang pertama definisi komunikasi, yakni komunikasi menurut Robbins dan Judge pada tahun 2020, pada tahun 2007, yakni komunikasi adalah proses berpindahnya serta pemahaman akan yang disampaikan. Jadi berarti ide atau pesan tidak akan berarti apa-apa apabila tidak dipahami oleh orang lain. Nah, komunikasi merupakan proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Lalu, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan yang memiliki makna, yakni memiliki makna oleh Wayne Waitin Margaret A et al. Pada tahun 2009. Lalu, komunikasi adalah proses transmisi atau pertukaran informasi, pikiran, atau ide melalui pidato, menulis, gambar, atau tanda-tanda oleh Richard L. Irwin William Anthony et al. 2008. Selanjutnya ada fungsi dalam organisasi. Fungsi dalam organisasi yang pertama ada kontrol, yakni fungsi kontrol dalam organisasi untuk merujuk pada peran komunikasi dalam mengatur dan mengawasi perilaku anggota organisasi. Yang kedua ada motivasi. Komunikasi ini memainkan peran penting dalam memotivasi organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi melalui komunikasi yang efektif, manajemen dapat menyampaikan visi dan misi organisasi yang menginspirasi, memberikan pengakuan dan penghargaan atas kinerja yang baik, serta memberikan dukungan dan dorongan kepada karyawan. Next, ada ekspresi emosional, yakni organisasi bukan hanya sekedar kumpulan individu yang bekerja sama, tetapi juga tempat di mana emosi dan perasaan anggota organisasi diekspresikan. Yang terakhir ada informasi. Fungsi informasi adalah untuk menyampaikan data, fakta, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh anggota organisasi untuk menjalankan tugas dan membuat keputusan yang tepat. Jadi informasi yang efektif harus relevan, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami. Nah, di sini ada contoh gambar proses komunikasi, di mana ada pesan, pengkodean pesan, saluran, yakni terbagi menjadi masukan, pesan, penerima, yakni pesan, dan pesan penguraian kode. Di sini ada proses komunikasi. Yang pertama ada pengirim sender. Pengirim sender adalah orang yang memulai proses komunikasi dengan memiliki ide atau pesan yang ingin disampaikan. Lalu pengkodean, encoding, proses mengubah ide atau pesan menjadi format yang dapat dikirimkan seperti kata-kata, tulisan, atau sinyal nonverbal. Yani ada pesan, informasi aktual yang dikirimkan ini bisa verbal melalui kata-kata lisan atau nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan ada suara. Yang terakhir yang selanjutnya ada saluran atau channel. Informasi aktual yang dikirimkan ini bisa verbal atau nonverbal sama seperti pesan. Ada umpan balik atau feedback, yakni respon dari penerima kepada pengirim. Lalu gangguan noise, yakni faktor-faktor yang dapat menghambat komunikasi yang efektif. Noise bisa berupa gangguan fisik seperti suara bisik, suara bising, semantik, ya ini masalah dengan kata-kata, atau psikologis, ya ini prasangka. Lalu ada penerima receiver, orang yang menerima pesan. Lalu ada decoding atau decode, yakni proses menafsirkan pesan yang diterima dan mengubahnya kembali menjadi ide yang dipahami. Selanjutnya, arah komunikasi akan dibacakan oleh Rifki Maulana Fajri. Silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk arah komunikasi at- memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu komunikasi ke bawah atau downward communication. Aliran pesan dari tingkatan manajemen yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah dalam organisasi. Ini biasanya melibatkan instruksi, kebijakan, penjelasan, tujuan, dan umpan balik kinerja. Lalu ada lagi komunikasi ke atas atau upward communication.
aliran pesan dari tingkatan yang lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Ini mencakup laporan kemajuan, umpan balik karyawan, keluhan, dan saran. Lalu dilanjutkan lagi dengan komunikasi lateral atau horizontal, atau bisa disebut horizontal communication. Aliran pesan di antara individu atau departemen pada tingkatan yang sama dalam organisasi. Ini penting untuk koordinasi pemecahan masalah lintas fungsi dan kerja tim. Ada juga komunikasi lisan atau verbal. Komunikasi lisan adalah penyampaian pesan melalui kata-kata yang diucapkan. Ini melibatkan percakapan tatap muka, diskusi kelompok, presentasi, dan bentuk interaksi langsung lainnya. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah penyampaian pesan melalui kata-kata yang ditulis. Ini mencakup email, memo, laporan, surat, dan dokumen tertulis lainnya. Kejelasan, ketepatan, dan penggunaan bahasa yang baik sangat penting dalam komunikasi tertulis. Lalu dilanjut dengan komunikasi nonverbal, ialah penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata. Ini mencakup bahasa tubuh, gerakan atau postur, ekspresi wajah, kontak mata, nada suara, dan penggunaan ruang. Komunikasi nonverbal seringkali menyampaikan emosi dan sikap dan dapat memperkuat atau bertentangan dengan komunikasi verbal. Komunikasi organisasional. Yang pertama ialah jaringan kecil formal. Jaringan ini adalah pola komunikasi yang telah ditetapkan secara resmi oleh organisasi. Ini biasanya mengikuti struktur hierarki organisasi dan mencakup saluran komunikasi yang disetujui untuk menyampaikan informasi terkait pekerjaan tersebut. Jaringan ini dirancang untuk efisiensi dan kontrol, memastikan bahwa informasi penting mencapai orang yang tepat. Lalu ada Graphene. Graphene ini adalah jaringan komunikasi informal dalam organisasi. Ini muncul secara spontan dari interaksi sosial karyawan dan tidak mengikuti struktur formal organisasi. Graphene ini dapat menyebarkan informasi dengan cepat, tetapi juga rentan terhadap rumor dan distorsi. Lalu dilanjut lagi dengan komunikasi elektronik. Ialah menggunakan teknologi digital untuk mengirimkan dan menerima pesan. Ini telah menjadi bagian integral dari komunikasi terhadap organisasi modern, memungkinkan komunikasi yang cepat, efisien, dan melintasi jarak geografis. Komunikasi elektronik mencakup berbagai alat dan platform. Lalu ini adalah pilihan saluran komunikasi, kekayaan informasi, dan saluran komunikasi. Saluran kekayaan tuh. Lalu untuk gambar slide sebelumnya menunjukkan sebuah spektrum atau kontinum yang menggambarkan kekayaan saluran, mulai dari rendah saluran kekayaan di sisi kiri hingga tinggi saluran kekayaan pada sisi kanan. Di sepanjang spektrum ini terdapat berbagai saluran komunikasi yang diurutkan berdasarkan tingkat kekayaan, yaitu laporan resmi atau buletin, lalu memo surat, dilanjut dengan surat elektronik atau email, pesan suara, telepon percakapan, rekaman pidato, diskusi daring grup, peralatan grup, pidato langsung, konferensi video, dan tatap muka percakapan. Lalu juga kita ada pembahasan tentang komunikasi persuasif. Yang pertama ialah pemrosesan otomatis dan terkendali. Pemrosesan otomatis atau jalur peripheral, lalu pemrosesan terkendali atau jalur sentral. Lalu yang kedua tingkat minat motivasi, minat tinggi atau minat rendah. Lalu pengetahuan sebelumnya, pengetahuan tinggi atau pengetahuan rendah. Dilanjut dengan kepribadian, pengetahuan tinggi juga atau pengetahuan rendah. Lalu untuk uh, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu oleh Samsul Sobirin. Baik, terima kasih. Kemudian ada karakteristik pesan. Di sini ada isinya kualitas argumen, terus ada jumlah argumen, daya tarik emosional, kejelasan, pengulangan. Terus kemudian ada kesunyiannya yang isinya memberi waktu untuk
refleksi, menekankan poin, membangun ketegangan, mengendalikan kepercakapan. Next. Lalu ada penyaringan atau filtering. Penyaringan terjadi ketika pengirim pesan memanipulasi informasi sehingga terdapat lebih positif bagi penerimanya. Ini berarti bagian informasi yang mungkin penting atau negatif dihilangkan atau diubah agar pesan yang disampaikan lebih diterima atau sesuai dengan harapan penerimanya. Kemudian ada perversi atau selektif. Perversi atau seleksi adalah kecenderungan individu untuk menafsirkan apa yang mereka lihat dan dengar berdasarkan minat latar belakang, pengalaman, dan sikap mereka. Penerima pesan akan cenderung melihat dan mendengar apa yang ingin mereka lihat dan dengar, sambil mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pandangan mereka. Lalu informasi yang berlebihan terjadi ketika jumlah informasi yang diterima melebihi kapasitas atau pemrosesan individu. Ketika seseorang menerima terlalu banyak informasi dalam waktu singkat, mereka mungkin merasa kewalahan, bingung, dan kesulitan untuk memahami informasi yang penting dari yang tidak penting. Kemudian ada emosi atau emosional. Kondisi emosional pengirim dan penerima pesan dapat sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Emosi yang kuat seperti marah, sedih, bahagia, atau takut dapat mendistorsi cara pesan pengiriman dan diterimanya pesan. Kemudian ada bahasa atau language. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi dapat menjadi hambatan jika tidak dipahami dengan baik oleh penerimanya. Ini bisa meliputi perbedaan bahasa ibu menggunakan jargon teknis yang tidak familiar, atau pemilihan kata-kata yang ambigu atau memiliki banyak arti. Kesunyian atau cycle, kesunyian atau ketiadaan komunikasi juga dapat menjadi hambatan. Meskipun terkadang kesunyian bisa berarti refleksi atau persetujuan dalam konteks komunikasi yang seharusnya aktif, kesunyian bisa diartikan sebagai ketidakpedulian atau penolakan, ketidaksetujuan, dan bahkan ketidakmauan untuk berbagi informasi. Kesimpulannya, komunikasi dalam organisasi adalah proses penting yang penyampaian dan pemahaman informasi antara individu-individu di dalam organisasi. Aktivitas komunikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk proses komunikasi itu sendiri, arah komunikasi ke atas, ke bawah, lateral, dan hambatan-hambatan yang mungkin timbul seperti penyaringan informasi, persepsi, selektif, informasi yang berlebihan, emosi, bahasa, dan kesunyian. Memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini penting untuk mencapai komunikasi yang efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi tersebut. Ya, baik. Ada yang ditanyakan? Baik, ada yang ditanyakan. Jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri.
Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi